Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Devira, mahasiswi Magister Sains Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Saya akan presentasikan penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Machiavellian dan Komitmen Profesional terhadap Kecenderungan Individu untuk Melakukan Whistleblowing dengan Retaliasi sebagai Variabel Moderasi. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Profesor Supriyadi selaku dosen membimbing saya yang sudah meluangkan waktunya dalam membimbing saya menyelesaikan penelitian ini. Baiklah, langsung saja. Jadi penelitian ini dilatar belakangi dari maraknya kasus korupsi dan kecurangan akuntansi yang berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pada indeks persepsi korupsi pada tahun 2022 yang dirilis menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. CPI Indonesia tahun 2022 berada di skor 34 dari 100, dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Dengan arti skor di bawah 50 mengindikasikan bahwa negara tersebut memiliki masalah serius mengenai korupsi. Whistleblowing merupakan upaya yang dipercaya dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Whistleblowing adalah pengungkapan oleh anggota organisasi, baik itu mantan karyawan maupun karyawan, terkait praktik-praktik ilegal, tidak bermoral, ataupun melanggar hukum yang berada di bawah kendali atasannya, kepada individu ataupun pihak lain yang mungkin dapat mempengaruhi tindakan perbaikan. Sedangkan orang yang melakukan whistleblowing dikenal sebagai whistleblower. Kasus-kasus whistleblowing terkenal seperti skandal Enron menyoroti pentingnya peran whistleblower dalam mengungkapkan pelanggaran. Nama-nama seperti Sharon Watkins pada kasus Enron, Cynthia Cooper pada kasus WorldCom, dan Novel Baswedan pada kasus IKTP mencuat sebagai whistleblower yang berani mengungkapkan kecurangan. Penelitian tentang whistleblowing memiliki implikasi yang signifikan dalam melindungi masyarakat dari korupsi, seperti yang terjadi di Tiongkok, yaitu dalam penelitian Zhang et al. Pada tahun 2009, Niagara, Adeyomo pada tahun 2015, dan di Pakistan yang dilakukan oleh Malik dan Nawaz pada tahun 2018. Whistleblowing merupakan topik yang menarik di Tiongkok karena dianggap dapat merusak nilai budaya harmonis negara tersebut, yang berbeda dengan negara-negara yang ada di Barat. Selanjutnya itu rumusan masalah dari penelitian ini. Hmm, Yang pertama itu pentingnya alat untuk mendeteksi kecurangan. Jadi pentingnya skandal kecurangan di perusahaan-perusahaan besar menunjukkan kebutuhan mendesak akan alat untuk mendeteksi kecurangan. Salah satu alat yang digunakan adalah whistleblowing, di mana individu melaporkan tindakan ilegal kepada pihak berotoritas. Meskipun Indonesia menerapkan whistleblowing system, implementasinya dinilai kurang optimal, menyebabkan sedikitnya individu yang bersedia menjadi whistleblower. Selanjutnya yang kedua itu risiko dan dilema etika dalam whistleblowing. Whistleblowing dihadapkan pada risiko dan dilema etika, di mana whistleblower sering mengalami keraguan dan distraksi akibat dilema etis yang mereka hadapi. Di satu sisi, whistleblower akan dianggap sebagai seorang pengkhianat karena telah mengungkapkan rahasia individu lain atau organisasi, namun di sisi lain akan dianggap sebagai pahlawan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etis sehingga berani untuk mengungkapkan suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, sekalipun pelakunya adalah teman, atasan, ataupun sahabatnya sendiri. Yang ketiga itu peran mahasiswa dalam whistleblowing. Mahasiswa diidentifikasi sebagai kelompok yang dapat memainkan peran penting dalam mengatasi kecurangan. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan menjadi pelapor atau pengawas pergerakan untuk kemajuan bangsa ini. Mahasiswa adalah individu yang kritis dalam mengevaluasi keadaan di sekitarnya, dan mereka juga dikenal sebagai agen perubahan yang membawa perubahan positif. Menjadi calon akuntan, mahasiswa diharapkan nantinya akan menjadi individu yang mampu mengungkapkan kebenaran dan menjalankan pekerjaannya dengan kejujuran. Hal ini disebabkan mahasiswa akuntansi yang memiliki masa depan sebagai akuntan ataupun auditor memiliki kemungkinan yang tinggi menghadapi aksi ilegal dalam karirnya. Selanjutnya yang keempat itu pengaruh kepribadian Machiavellian dan komitmen profesional. Faktor-faktor seperti kepribadian Machiavellian dan komitmen profesional mempengaruhi niat individu untuk melakukan whistleblowing. Kepribadian Machiavellian sendiri cenderung memiliki dampak negatif, sementara komitmen profesional memiliki pengaruh positif. Selanjutnya itu pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, apakah Machiavelli memiliki pengaruh terhadap kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing? Yang kedua, apakah komitmen profesional memiliki pengaruh terhadap kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing? Kemudian yang ketiga, apakah retaliasi dapat memoderasi Machiavellian terhadap kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing? Dan yang keempat adalah, apakah retaliasi memoderasi komitmen profesional terhadap kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing? Motivasi dari panel ini sendiri yaitu korupsi dan pelanggaran etika dalam dunia bisnis dan pemerintahan sering menjadi perhatian publik. Dalam era di mana etika bisnis dan transparansi menjadi sorotan utama, pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana faktor Machiavellian dan komitmen profesional mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan whistleblowing dapat membantu organisasi membangun budaya bisnis yang lebih etis.
Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang dampak retaliasi sebagai variabel moderasi dan dapat membantu merancang kebijakan perlindungan bagi para pelapor. Dan masih terdapat hasil yang tidak konsisten pada penelitian sebelumnya, sehingga diperlukan penelitian ulang yang lebih cermat dan komprehensif mengenai kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing. Selanjutnya yaitu penelitian ini terdiri dari dua kontribusi. Yang pertama kontribusi teoritis. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor psikologis seperti machiavellianisme dan komitmen profesional yang mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan whistleblowing. Yang kedua itu menyelidiki hubungan antara machiavellianisme dan komitmen profesional dapat memberikan pemahaman tambahan terhadap bagaimana nilai etika individu dapat berinteraksi dan mempengaruhi keputusan etis seperti whistleblowing. Selanjutnya yang ketiga itu dengan pertimbangan variabel moderasi seperti retaliasi ini akan membantu merinci dinamika di balik keputusan individu untuk mengungkapkan pelanggaran etika. Selanjutnya itu kontribusi praktis. Jadi kontribusi praktis pada penelitian ini yaitu hasil penelitian ini memberikan pedoman bagi organisasi dalam merumuskan kebijakan whistleblowing yang lebih efektif dan adil dengan memperhatikan karakteristik Machiavellian dan tingkat komitmen profesional karyawan. Selanjutnya itu penekanan pada keterkaitan antara faktor-faktor psikologis dan perilaku whistleblowing membantu organisasi memahami lebih baik bagaimana budaya organisasi dan tata kelola dapat mempengaruhi keputusan individu untuk melaporkan pelanggaran. Selanjutnya itu dengan menyoroti bahwa retaliasi dapat berperan sebagai variabel moderasi, organisasi dapat lebih baik mengelola risiko dengan memahami dampak perilaku Machiavellian terhadap kemungkinan retaliasi terhadap whistleblower. Selanjutnya itu pada ini menggunakan teori atribusi. Jadi teori atribusi sendiri merupakan teori yang menjelaskan perilaku seseorang, baik itu diri sendiri maupun orang lain, mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu yang pertama, Machiavellian berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan whistleblowing. Hipotesis kedua, komitmen profesional berpengaruh positif terhadap kecenderungan melakukan whistleblowing. Hipotesis ketiga, revelasi dapat memoderasi pengaruh sifat Machiavellian terhadap kecenderungan melakukan whistleblowing. Dan hipotesis keempat, revelasi dapat memoderasi pengaruh komitmen profesional terhadap intensi melakukan whistleblowing. Untuk rangka penelitian itu dapat dilihat pada slide yang ada di gambar ini. Selanjutnya itu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan 4 variabel, yaitu dalam mana ini melibatkan satu variabel dependen, yaitu kecenderungan individu untuk melakukan whistleblowing, dan dua variabel independennya, yaitu Machiavellian dan komitmen profesional, dan satu variabel moderasi, yaitu retaliasi. Sifat Machiavellian diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Dalton dan Wright pada tahun 2012. Untuk mengukur komitmen profesional menggunakan skala 5 item dari Dwyer et al. Pada tahun 2000, dan yang kemudian dikembangkan oleh Urumsah et al. Pada tahun 2018. Dan pada ini intensi whistleblowing diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Hakima et al. Pada tahun 2017 dan Bagustianto dan Nurpolis pada tahun 2013. Dalam penelitian ini, retaliasi diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Liana Raci dan Nudik pada tahun 2009 dan Bartlett et al. Pada tahun 2019. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa akuntansi di Indonesia, dan sampel dalam penelitian ini yaitu mahasiswa akuntansi yang ada di Pulau Sumatera dan Jawa. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini merujuk pada pernyataan Herr pada tahun 2019. Jumlah indikator dikali 5. Jumlah indikator yang digunakan yaitu ada 28, sehingga pada penelitian ini terdapat 140 responden. Teknik pengumpulan menggunakan kuesioner dengan skala Likert 5 poin, dan yang kemudian akan dianalisis menggunakan SPSS. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.